Aku merasa takut akan bahaya yang ditimbulkan oleh kontrak sihir. Lutz dan aku hanya ingin keamanan kerja, kami tidak ingin menyakiti siapapun. Aku pulang bersama Lutz, gemetar ketakutan. Perutku bergejolak, seolah-olah aku menelan perahu utuh. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Beno akan melakukan sesuatu. Aku mengangguk pada Lutz, tetapi aku tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana seseorang yang tidak aku kenal bisa saja terluka atau yang lebih buruk itu karena diriku. Aku sangat khawatir. Perutku sakit. Apa yang aku takutkan, yaitu memaksa orang yang tidak kukenal terseret dalam bisnisku dan berakibat menyakiti mereka. Aku benar-benar ingin mengurung diri di dalam rumah, tetapi Lutz pada dasarnya memaksaku keluar setiap hari, mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang akan aku lakukan jika dibiarkan sendiri. Aku benci kami hanya bisa menunggu kontak Beno sambil pergi ke hutan dan membuat kertas. Tetapi pada akhirnya, bahkan setelah beberapa hari berselang, Beno tidak mengatakan apapun kepada kami. Dia tidak pernah menyebutkan seseorang yang sekarat karena kematian mencurigakan. Semuanya normal, sangat normal. Beberapa hari kembali berlalu dan ketakutanku berubah menjadi ketidakpercayaan terhadap Beno. Akankah sihir kontrak benar-benar membunuh seseorang? Mungkin dia hanya melebih-lebihkan. Aku memikirkan kembali apa yang dikatakan Beno untuk menemukan petunjuk. Bahkan nada dan ekspresinya mungkin mengisyaratkan sesuatu. Kau tahu, bukankah ini sedikit aneh? Apanya? Lutz mengerutkan kening padaku sambil membelokkan suketa untuk membuat kertas Volrin. Aku berbalik untuk melihatnya setelah meletakkan kertas baru ke alas pengering. Sihir kontrak itu akan memengaruhi orang yang tidak tahu menahu tentang kontrak. Itu tidak aneh. Ini sihir, apa yang kamu harapkan? Jawab Lutz dengan santai ketika dia meletakkan kertasnya yang sudah jadi di alas pengeringan di atas milikku. Aku mengerucutkan bibirku sambil menyendok air dan mengocoknya. Aku berharap entah bagaimana itu masuk akal. Akan aneh jika tidak. Maksudku, pikirkanlah. Bagaimana jika seseorang menandatangani kontrak sihir tentang produk yang sudah ada di pasaran? Orang-orang di segala tempat akan merusaknya. Dan bagaimana jika seseorang menandatangani kontrak sihir di kota yang jauh dari kita? Kita tidak tahu. Aku terus memikirkan hak itu sambil menggoyangkan suketa. Jika kontrak sihir digunakan untuk menegakkan hak paten yang setara, mungkin ada kantor paten atau sesuatu yang mengaturnya. Seseorang harus memberitahu publik apa saja kontrak sihir yang berlaku. Akan terlalu berbahaya jika tidak. Aku pikir kontrak sihir memiliki banyak kondisi dan jangkauan terbatas yang tidak kita ketahui. Lagi pula, tidakkah menurutmu sihir yang berbahaya ini akan sedikit dibatasi? Baiklah, aku tahu kau sedang memikirkan sesuatu. Apa yang membuatmu gugup? Kata Lutz, yang membuatku secara refleks berhenti menggoyang suketa. Dia mengambilnya dari samping dan melanjutkan untukku. Kamu selalu berbicara lebih cepat ketika kamu mencoba menyembunyikan perasaanmu. Lutz menyentakkan kepalanya, mendesakku mengatakannya. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darinya. Aku takut menyakiti orang yang tidak kita kenal dengan kontrak sihir kita. Aku ingin berpikir bahwa Beno sedang bercanda atau berbohong. Belum ada yang terluka, kan? Mungkin dia hanya mencoba menakut-nakuti kita. Aku ingin berpikir dia hanya mencoba menakut-nakuti kita. Akan bagus jika dia hanya bercanda, tetapi mengapa dia melakukan itu? Apa yang akan dia dapatkan dengan menipu kita? Maksudku, dia sudah banyak menipu kita. Aku merasa dia menyembunyikan sesuatu dari kita lagi untuk menguji kita atau semacamnya. Aku baru saja akan mengatakan bahwa dia mungkin memiliki alasan rahasia untuk menjauhkan kami darinya ketika tiba-tiba aku mendengar suara yang familiar dari belakang kami. Wow,
Aku tidak tahu kau memiliki begitu sedikit kepercayaan pada Beno, Main. Lutz dan aku terkejut bahwa ada orang lain di gedung penyimpanan, berputar. Di sana kami melihat Otto yang menyeringai dalam pakaian normalnya, mengangkat tangan dan alis. Otto, mengapa kamu di sini? Kenapa lagi aku ada di sini selain menyampaikan pesan dari Beno? Beno memang mengatakan bahwa dia akan menghubungi kami melalui Otto, tapi aku mengira dia akan melambai pada kami saat melewati gerbang. Aku tidak pernah berpikir sedetik pun dia akan datang mengunjungi kami di gudang penyimpanan. Sepertinya semuanya sudah selesai. Pesan singkatnya tidak memberitahuku apa-apa. Aku terhuyung-huyung ke arah Otto, putus asa mencari informasi yang bisa menenangkan perutku yang sakit. Apa yang sudah selesai? Bagaimana hasilnya? Yah, itu pasti terdengar seperti masalah besar. Dia benar-benar bekerja ekstra keras membuat semuanya berjalan. Apa maksudnya itu? Apa yang terjadi? Otto hanya mengangkat bahu, tidak memberiku jawaban yang sulit. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar tidak tahu atau hanya pura-pura tidak tahu. Beno tidak memberitahumu apa-apa. Dia memberitahu kami beberapa hal, tetapi tidak banyak. Dia bilang bahwa akan sangat buruk jika orang yang tidak tahu tentang kontrak sihir kami mulai membuat kertas sendiri. Kemudian dia bilang bahwa kami tidak boleh pergi ke tokonya sampai dia selesai mengurus guild perkamen, sebagian untuk menjaga keamanan proses pembuatan kertas. Aku merangkum apa yang dikatakan Beno dan Otto mengelus dagu. Setidaknya itu terdengar, seperti dia memberitahumu dengan batas minimal. Apakah ada yang terluka karena kontrak sihir? Itulah yang benar-benar aku khawatirkan. Kalian berdua bersembunyi agar prosesnya tidak bocor, kan? Tidak ada yang terluka. Adapun yang lainnya kau harus mendengarnya dari Beno. Ingin pergi bersama setelah kau menyelesaikan pekerjaanmu di sini. Baik, beban di dadaku terangkat akan konfirmasinya bahwa tidak ada yang terluka. Merasa lebih ringan dari hari-hari sebelumnya, aku kembali mengayunkan suketa. Mengguncang benda itu membuat kertas. Apa-apaan itu? Itu rahasia. Sepertinya ada sesuatu yang lengket di dalam. Terbuat dari apa? Itu rahasia. Otto memperhatikan kami, penuh rasa ingin tahu dan tanda tanya, tetapi aku terus bekerja tanpa memberikan jawaban. Kita berada di pihak yang sama di sini, Main, kau bisa memberitahuku. Beno akan marah jika aku memberitahu siapapun. Benar kan, Lutz? Aku mengarahkan pertanyaan itu ke Lutz dan dia mengangkat bahu sambil tersenyum. Dia marah pada Main karena selalu saja tidak berpikir sebelum dia berbicara. Tetap diam adalah tindakan terbaik untuknya. Hahaha. Kamu memberitahu orang-orang hal semacam ini tanpa berpikir. Aku bisa membayangkan Beno sekarang, sangat marah sampai urat nadinya menonjol. Ini bukan karena dia menjadi sangat marah sehingga pembuluh darahnya menonjol dan lebih dari itu dia benar-benar jengkel. Kami membersihkan peralatan kami dan menuju ke tempat Beno bersama Otto. Pada saat kami keluar dari gang dan menuju jalan utama, Otto sedang menatapku sambil menggosok pelipisnya. Hei, Main, apa kau selalu berjalan selambat ini? Ya, aku harus menyerahkannya padamu, Lutz. Kau pria yang lebih baik dariku. Aku tidak bisa menerimanya. Yang artinya, naiklah. Iya. Otto mengatakan dia tidak bisa menerima kecepatan lambatku, mengangkatku dengan tangannya. Dia kemudian berjalan dengan kuat ke depan. Aku merasa akhir-akhir ini Beno dan Mark juga membawaku kemana-mana. Sepertinya kecepatan berjalanku sangat lambat sehingga orang dewasa merasa harus menggendongku. Kami tiba di toko Beno dan Mark keluar untuk menyambut kami. Halo, Main dan Lutz. Terima kasih atas bantuanmu, Otto, kata Mark, menundukkan kepala sebagai tanda terima kasih. Tidak masalah. Ini sangat menyenangkan.
Apakah Beno ada di sana? Jawab Otto dengan santai sambil berjalan masuk. Dia mengangkatku dengan satu tangan dan menggunakan tangan satunya untuk membuka pintu ruangan Beno. Hei, Beno, Dewi airmu sudah tiba. Saat Otto masuk ke ruangan dan mengatakan entah komentar aneh itu, Beno memelototinya dengan tatapan yang begitu kuat sehingga aku bisa merasakan niat membunuh terpancar darinya. Karena dia melihat ke arah umumku, aku sendiri diserang tatapan itu dan tersentak ketakutan. Diam, Otto. Mau aku paksa Corina menceraikanmu? Tampaknya Beno memiliki wewenang untuk membuat Corina menceraikan Otto, karena ia adalah kepala keluarga. Dia pada dasarnya mengatakan bahwa Otto adalah menantunya, jadi Beno memang kepala keluarga. Kekuatan tatapan Beno dan nada suara rendah itu memperjelas bahwa dia sedang serius, dan aku bukan satu-satunya yang memperhatikan itu. Otto buru-buru menutupi dirinya sendiri, tidak ingin kehilangan pilar penopang yang membuatnya terus hidup. Wow, aku hanya bercanda. Itu hanya lelucon kecil. Lelucon yang tidak lucu bukanlah lelucon. Beno meraih kepala Otto dan meremasnya dengan ekspresi muram yang membuatnya sulit untuk mengatakan apakah dia sedang bermain-main atau tidak. Aku berharap dia akan berhenti, Otto hendak menurunkanku. Paman Beno, apakah kamu dalam suasana hati yang buruk sekarang? Aku memberanikan diri untuk bertanya. Ya, karena orang ini, jawab Beno dengan tatapan tajam, tapi Otto dengan santai menurunkanku. Kau tahu, Beno, anak-anak ini tidak terlalu mempercayaimu. Aku mendengar Main banyak mengeluh tentangmu. Dia menipu kita lagi. Aku pikir dia menyembunyikan sesuatu. Mungkin ini ujian lain. Aku merasa seperti mengerti mengapa Beno begitu marah. Otto jelas mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dia katakan. Tidak diragukan lagi bahwa dia sengaja mencoba membuat kami marah. Otto, kamu tidak perlu mengatakan itu. Berpikir bahwa komentar Otto akan memperburuk suasana hati Beno, aku mencuri pandang ke arahnya. Tapi Beno sama sekali tidak terlihat marah. Dia hanya menatapku dan menghela nafas yang terasa seperti kelelahan. Hah, Main, apakah kamu memiliki pikiran yang tajam? Atau apakah kau hanya tidak percaya? Apakah kau memiliki kepribadian yang buruk? Aku berusaha keras untuk membantumu menghindari kekacauan ini, dan kau tidak bisa senang karenanya. Tapi hei, sela Otto, pedagang yang baik tidak pernah mengambil hati kata-kata dari seseorang, kan? Dia benar meragukanmu dan mencoba mencari tahu kebenaran dengan membaca apa yang tersirat dari apa yang kau katakan dan lakukan. Dia memberiku acungan jempol sambil tersenyum. Yah, apapun itu. Aku akan menjawab pertanyaanmu. Duduklah. Aku duduk di meja biasa, dan hal pertama yang aku tanyakan adalah apa yang menggangguku selama ini. Apakah kontrak sihir benar-benar memengaruhi orang yang tidak terlibat dengan kontrak? Ya, tergantung pada isi kontrak. Kontrak kita berpotensi mempengaruhi orang lain. Bukankah sudah kujelaskan padamu? Dia memang sudah menjelaskannya. Tapi tidak dengan cara yang meyakinkan aku. Tapi tidakkah itu akan menyakiti banyak orang dengan membuat kontrak sihir tentang produk atau teknik manufaktur yang sangat umum? Kami tidak tahu kontrak seperti apa yang sedang ditandatangani di kota-kota yang jauh, jadi apakah ada semacam syarat untuk mengaktifkan kontrak? Atau mungkin mereka memiliki jangkauan efek yang terbatas. Juga, apakah ada struktur yang mengatur kontrak sihir? Mata Beno melebar saat aku menyuarakan pikiranku. Kemudian, dia mengangguk. Ya, umumnya, kontrak sihir hanya bekerja di kota tempat mereka masuk. Sihir kecil yang digunakan di dalam kota tidak menembus penghalang sihir yang dibangun di dinding luar yang mengelilingi mereka. Penghalang sihir. Apa? Jantungku berdebar mendengar istilah yang terdengar seperti fantasi,
dan secara naluriah aku mencondongkan tubuh ke depan, tetapi Beno hanya memelototiku. Penghalang sihir kota dibangun di atas fondasinya, tapi itu bukan masalah sekarang. Kecuali jika kau tidak memiliki pertanyaan lagi tentang apa yang terjadi, itu saja. Tunggu, tidak, aku tahu. Jika kontrak sihir benar-benar dapat mempengaruhi orang yang tidak tahu menahu tentang kontrak, bukankah itu sangat berbahaya? Aku pikir aneh jika itu digunakan dengan sangat sembrono. Beno, tidak senang, mengangkat alis dan memelototiku. Kontrak sihir tidak digunakan dengan sembarangan. Alat sihir yang diperlukan untuk melakukan itu hanya diberikan kepada pedagang tertentu yang diakui, dan harganya sangat mahal sehingga rahangmu akan jatuh jika kau mendengar harganya. Belum lagi, seperti yang kamu pikirkan, kontrak sihir yang bisa berdampak pada orang lain harus dilaporkan kepada Arkduk sebagai penguasa wilayah, dan jika membuat orang lain terluka, akulah yang akan dihukum saat tidak melaporkannya. Tunggu, apakah itu berarti? Saat aku mulai bertanya-tanya apakah Beno lupa melaporkan kontrak kami dan mulai panik karena seseorang mungkin saja terluka karenanya, dia memukul dahiku. Kia, jangan berpikir yang tidak-tidak. Aku sudah laporkan padanya. Dia menebak pikiranku sebelum aku mengatakannya. Aku memegang dahiku dan mengerang. Beno mendesah dan bibirnya melengkung menjadi seringai menang. Ketika aku melaporkannya kepadanya, aku diberitahu untuk melapor ke Guild Dagang karena itu adalah kontrak sihir yang berkaitan dengan produk baru. Artinya, kamu benar-benar melapor ke Guild Dagang juga. Tentu saja. Aku melaporkan kontrak ke Guild dan mencatatnya. Saat melakukannya, aku mendapat izin untuk memulai guild baru. Izin untuk memulai guild baru. Apa yang dia rencanakan? Apakah dia mencoba melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan, hanya untuk meraup banyak uang? Pengungkapan tak terduga itu membuat mataku terbuka lebar dan kepalaku miring. Melihat itu, Beno membusungkan dadanya dengan bangga dan ekspresi puas yang mengganggu di wajahnya. Kertas pohon akan berubah menjadi industri besar, kau tahu. Jadi, aku memutuskan untuk membuat guild kertas pohon sesuai dengan citra guild perkamen dan menyebarkan bisnis ke kota-kota lain juga. Aku baru mendengarnya. Aku tersentak dan Beno mengangguk seolah aku baru saja mengatakan sesuatu yang jelas. Itu karena ini pertama kali aku menyebutkannya. Tunggu sebentar. Bukankah itu berarti kau bertarung langsung demi kepentingan pribadi? Aku pikir kau akan berbicara dan mengakhirinya dengan damai. Aku tidak tahu mengapa dia begitu kuat tentang ini. Metode Beno tidak melibatkan apapun yang menyerupai kompromi atau mempertimbangkan orang lain. Bukan salahku semuanya berakhir seperti ini. Salahkan kakek tua itu. Apakah kamu tidak menghindari tanggung jawab di sini? Kataku, yang membuat Beno memelototiku dan Otto tertawa terbahak-bahak di sebelahnya. Aku tidak tahu mengapa itu lucu, jadi kami hanya meliriknya dan menunggu Beno menjawab. Aku tidak menghindari tanggung jawab. Aku pergi ke guild dagang untuk mendaftarkan kontrak sihir dan merintis guild, tetapi ditolak karena kita menandatangani kontrak sebelum ada prototip nyata. Aku harus kembali setelah kau menyelesaikan salah satunya. Tapi Guild Master tidak menyukai gagasan memulai guild baru, jadi dia menyeret semuanya dan akhirnya tidak menyelesaikan pemrosesan. Permintaanku di akhir sepanjang musim. Omong-omong, Guild Master juga memblokir pendaftaran sementara kami. Dia akhirnya menyerah dan dengan enggan menyetujuinya demi hiasan rambut, tapi aku ingat betapa keras kepala orang itu. Aku ingat bagaimana dia melakukan sesuatu seperti itu dengan pendaftaran sementara kita. Apakah dia menolak usulan itu karena alasan pribadi? Tentu saja, dia datang dengan alasan untuk apa yang dia lakukan. Dia memblokir pendaftaran sementaraku karena kami tidak berhubungan,
dan kali ini dia memblokir guild kertas pohon karena sudah ada guild untuk kertas dan dia tidak berpendapat guild kedua itu diperlukan, kata Beno, terlihat sangat tidak senang. Aku memikirkan kembali bagaimana dia dan Guildmaster bertindak dalam pertemuan saat itu. Jelas mereka pada dasarnya saling membenci dan melakukan segala upaya untuk bersaing. Aku bisa membayangkan bagaimana keadaannya. Aku menyerahkan pendaftaranku di musim gugur dan menjual kertas di musim semi tanpa berpikir dia tidak akan memprosesnya saat itu. Aku seharusnya lebih berhati-hati, tetapi bisakah kau benar-benar mengatakan aku menghindari tanggung jawab di sini? Beno memelototiku dan aku buru-buru menggelengkan kepala. Kurasa itu salah guild dagang karena lambat. Benar. Guild perkamen mengeluh karena aku menjual kertas yang belum terdaftar. Kakek itu mengabaikan apa yang telah dia lakukan dan memberi mereka semua dukungan seperti menipu. Tampaknya musuh sejati Beno bukanlah kepentingan pribadi, namun Guildmaster. Beno melanjutkan, Arkduk Ehrenfest menyuruhku mendaftar ke dagang guild. Menurutmu apa yang akan terjadi jika seseorang terluka karena pendaftaran kontrak sihir belum selesai? Diberitahu untuk melakukan sesuatu dan kemudian tidak melakukannya akan terlihat sangat buruk, jadi kukira Beno akan dihukum cukup berat. Aku pikir Arkduk akan sangat marah padamu. Ya, dia akan mengambil alat yang diperlukan untuk kontrak sihir dariku, membatasi perdagangan apa yang bisa aku lakukan dengan bangsawan, dan menghukum semua yang terlibat dengan kontrak itu. Itu akan memberi kakek itu kesempatan sempurna untuk melancarkan serangan telak padaku. Aku tidak bisa membiarkan metode pembuatan kertas bocor sampai pendaftaran diproses, apapun yang terjadi. Mengingat sang lawan adalah Guildmaster, aku bisa mengerti mengapa dia begitu berhati-hati. Kau bisa lihat kenapa aku tidak ingin melibatkan kalian berdua dalam pertarungan antara orang dewasa ini. Dan sungguh, kau mengenal Guildmaster dan dia menyelamatkan hidupmu, jadi kau mungkin akan mengoceh tentang segala macam rahasia tanpa berpikir sebelum bicara. Hah? Apakah kamu benar-benar mempercayaiku sesedikit itu? Sejarah itu berulang. Pikirkan tentang apa yang telah kau lakukan. Geh. Aku ingat semua kesalahan yang telah kulakukan di rumah Guildmaster dan terhuyung-huyung. Memang, dari sudut pandang Beno, aku adalah elemen nakal yang tidak bisa dia prediksi. Menjauhkanku dari masalah adalah taruhan paling aman. Aku mengerti apa yang terjadi sekarang. Jadi, apakah pertemuanmu dengan guild perkamen itu sulit? Mereka bukan masalah besar setelah sedikit membuat persiapan. Masalahnya hanya tua bangka sialan itu. Jadi Guildmaster bos terakhirnya, ya. Aku tidak menduga kepentingan pribadi hanya akan menjadi gorengan kecil bagi Beno. Kembali ketika aku sedang membuat kertas dengan perut sakit, aku tidak memperkirakan semua ini. Saat aku memikirkan apa yang telah kupelajari, Otto, yang selama ini hanya mendengarkan tanpa mengatakan sesuatu, berbicara sambil tersenyum. Dia juga menyeretku ke pertemuan itu. Guild perkamen akhirnya menyetujui sebuah kompromi. Sebuah kompromi. Mereka setuju untuk mengizinkan berbagai jenis kertas digunakan untuk hal yang berbeda, kata Beno, mengingatkan aku apa yang telah aku sarankan kepadanya. Aku bertepuk tangan. Dengan bekerja sama, kami akan melindungi pasar perkamen sampai tingkat tertentu sambil memproduksi kertas secara massal untuk segala macam tujuan lain. Itu adalah langkah besar menuju impian membuat bukuku. Jika kertas cukup tersebar luas dan harganya turun, akan jauh lebih mudah untuk membuat buku. Begitu Beno memiliki workshop yang memproduksi kertas secara massal, aku bisa mendapatkan semua yang aku butuhkan dengan harga murah. Sekarang aku perlu memikirkan tinta dan pencetakan, pikirku, tapi sebelum aku sempat terlalu jauh keluar jalur, Otto melanjutkan dengan ekspresi geli. Jadi kita semua seperti
Siapa yang berhasil mengubah pikiran Beno untuk pertama kalinya? Siapa yang membuat batu yang tak tergoyahkan itu bergerak? Rumornya, Beno akhirnya menemukan Dewi Airnya sendiri. Nada percakapan bergeser dari politik yang kompleks menjadi suasana bergurau yang lebih santai, jadi Lutz bergabung. Apa itu Dewi Air? Maksudku, bolehkah aku bertanya siapa Dewi Air itu? Salju yang mencair adalah tanda musim semi. Dia adalah dewi yang mengakhiri musim dingin panjang, kata Otto, yang membuatku kembali ke kenyataan. Benar, aku tidak tahu mitos kepercayaan apapun di sini, tetapi itu sangat populer sehingga nama-nama dewa muncul di salam musim semi. Sepertinya kepercayaan sangat terkait dengan kehidupan orang-orang di sini. Dewi air berbeda dengan dewi musim semi di salam musim semi, kan? Berbeda. Yah, itu lebih seperti Dewi Air, Dewi Tunas, dan semua dewi yang berhubungan dengan musim semi digabung menjadi Dewi Musim Semi. Ini lebih tepatnya Dewi Musim Semi, tetapi orang-orang hanya mengatakan Dewi hampir sepanjang waktu. Begitu. Mungkin hanya firasatku, tapi aku senang dunia politeistik seperti dulu. Aku akan lebih kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan dunia yang menuntut menyembah satu dewa, mengingat latar belakang Jepangku dalam Sintoisme. Aku sekarang sedikit tidak gugup tentang pembaptisan. Begitu. Itu saja, kata Otto heran. Mungkin tidak sopan jika aku hanya mengatakan, begitu, dalam menanggapi penjelasannya. Aku senang aku tahu lebih banyak tentang Dewi sekarang. Terima kasih banyak dan tolong beritahu aku lebih banyak jika kau bisa nanti. Bukan itu yang aku maksud. Aku menyebutmu Dewi. Mau diusir, Otto? Kata Beno dengan suara rendah, membuat Otto gelisah. Aku merasa telah menyebabkan masalah dengan tidak cukup membaca pesan tersirat, tetapi menilai dari ekspresi marah di wajah Beno, mungkin tidak mengerti adalah pilihan yang lebih cerdas. Ketika ketidaktahuan adalah kebahagiaan, bijaksana adalah kebodohan. Ngomong-ngomong, kenapa Otto pergi ke pertemuan itu? Aku mengulurkan tangan membantu Otto sebelum Beno bisa mulai angkat bicara tentang perceraian lagi. Aku berhasil mengalihkan perhatian Beno, dia berbalik menghadapku dan Otto memberi isyarat terima kasih dengan tatapan berterima kasih. Aku akan meminta dia membantu menjalankan toko ini setelah Guild Kertas Pohon mulai berjalan. Hah? Apakah itu berarti Otto akan kembali menjadi pedagang? Otto menyerahkan hidupnya sebagai pedagang untuk menikahi Corina, tetapi mungkin sekarang dia memiliki kesempatan untuk kembali melakukan apa yang dia sukai. Aku pikir itu bagus, tetapi Beno dengan ringan menggelengkan kepalanya. Tidak. Otto masih seorang prajurit. Aku hanya akan membuatnya bekerja keras pada waktu istirahatnya. Apa? Bukankah itu seperti sangat kejam? Aku mengangkat suaraku karena terkejut dan melihat Lutz mengangguk. Gagasan Otto menyelesaikan hari yang melelahkan di gerbang dan kemudian bekerja sebagai pedagang tanpa istirahat sungguh menyedihkan. Tapi Beno hanya mendengus dan menyeringai pada Otto. Dia hanya bekerja untuk menutupi sewanya, demi Corina. Sama sekali tidak ada yang aneh. Benar kan, Otto? Aku cukup yakin kau membuatku bekerja lebih keras daripada nilai sewanya. Keduanya saling tatap dengan senyum gelap. Lutz dan aku sama sekali tidak cocok. Akhirnya aku bosan dengan kontes menatap mereka yang tak ada habisnya dan mengetuk meja. Beno, bisakah kau melanjutkan? Pada akhirnya apa yang terjadi dengan Guildmaster? Beno memalingkan muka dari Otto dan menghadapku, lalu mengangkat bahu dan menyeringai penuh kemenangan. Guild Perkamen menyetujui pembentukan Guild Kertas Pohon berkat kompromi itu, dan sayangnya dia tidak punya pilihan selain menyetujui usulanku. Kau seharusnya bisa membayangkan ekspresi marah di wajahnya. Dan siapa yang memastikan dia tidak punya pilihan? Otto menyela dengan lelucon, tapi dia benar.
Beno telah memainkan intrik politik dan memojokkan Guildmaster. Aku menatap Lutz dan Beno mendecakkan lidah. Aku menyiapkan semua dokumen yang tepat, berdamai dengan Guild Perkamen, dan mencegah jatuhnya korban luka. Selama ini permohonan tertunda hanya karena dagang Guild lalai. Ya, kamu tidak salah. Tapi tahukah kau tidak perlu bertanya, jika kau terlalu tua untuk membaca dengan benar, mungkin kau harusnya pensiun. Dan sejujurnya, mengatakan, hei, aku akan membantumu dan menggantikanmu, itu cukup keterlaluan, ungkap Otto, membuatku terkesiap kaget. Dia menyeret ini keluar karena kamu mengatakan hal-hal itu. Itu sebabnya dia mengeluarkannya untukmu. Aku yakin dia benar-benar marah. Dia sangat marah sampai-sampai wajahnya merah. Sebenarnya, aku tidak pernah tahu wajah bisa semerah itu, kata Otto santai, tapi itu adalah informasi yang tidak perlu kudengar. Beno mengangguk dan mengatakan bahwa mau tak mau itu memang pemandangan yang mengesankan. Siapa yang peduli dengan betapa marahnya kakek tua itu? Aku harus bekerja ekstra 2 kali lebih keras untuk menyelesaikan ini karena dia brengsek. Jurang antara Beno dan Guildmaster menjadi lebih dalam dan lebih luas karena semua ini. Ngomong-ngomong, kali ini aku memastikan dia menyelesaikan pendaftaran. Sekarang aku akan membuat banyak kertas dan menjual semuanya. Tapi pertama-tama datanglah ke workshop. Beno mulai berbicara tentang mendirikan workshop untuk memproduksi kertas secara massal sekarang setelah masalah birokrasi diselesaikan. Aku akan memulai produksi massal setelah pembaptisan musim panas selesai. Kenapa begitu? Tanya Otto penasaran. Aku melakukan perhitungan keuntungan terperinci dan mendapati bahwa aku akan mendapatkan lebih banyak profit jika aku menunggu pembaptisan selesai dan Lutz menjadi magangku. Aku tidak perlu mendanainya lagi pula, menyelesaikan workshop, membuat alat, menyiapkan bahan mentah, dan mempelajari proses pembuatan akan memakan waktu lama. Lutz dan aku telah berjuang keras untuk mengamankan alat kami. Beno benar ketika mengatakan bahwa menyiapkan alat besar untuk produksi massal akan sangat memakan waktu. Baiklah, dengan dikatakannya semua hal, sudah waktunya bagimu untuk menjelaskan cara membuat kertas sehingga aku bisa membuat keputusan yang tepat. Tampaknya tujuan sebenarnya Beno memanggil kami ke sini adalah untuk mempelajari pembuatan kertas. Lutz dan aku saling tatap, lalu menghela nafas.